Kalau ngomongin cerita, film ini memang menceritakan tentang keresahan ya, anxiety yang sebenarnya awalnya aku rasain sendiri terhadap orang-orang di sekitarku gitu saat itu. Aku tuh baru semester 2 berarti. Masih ngomongin tentang aku SMA lah sebenarnya. Tapi aku pengen juga ceritain perasaan itu nggak sefrontal itu gitu. Aku nggak ngerasain. Jadi aku mau pakai bahasa-bahasa baru, visual baru yang baru aku pelajari juga di sekolah film. Oke, jadi untuk budget produksinya Limbo-Limbo Manusia sendiri itu sangat low budget ya teman-teman. Dan itu tuh sekitar 300 atau 400 ribu gitu. Misalnya dari sisi produksi, aku tuh semester 1 itu ngalami accident lah. Aku jadi produser dari sebuah film yang budgetnya lumayan menurut aku dan aku ngelakuin kesalahan yang lumayan gede gitu. Dari situ, walaupun aku ngerasa sedih, ngerasa anjir aku nggak cocok banget gitu jadi filmmaker gitu. Tapi aku nggak mau berhenti gitu. Aku masih mau challenge diriku gitu. Ya udah kalau misalnya kemarin aku syuting dan boncos gede banget, ya udah kenapa nggak kita buat film sekarang, tapi ya di bawah 500 ribu gitu. Mau nggak mau harus jadi film pendek. Kita memakai alat M10. Ini kita pakai ini. Ini merupakan kamera pertamanya Alam kemarin. Karena ini tuh kameraku, jadi salah satu kelebihannya adalah aku benar-benar paham gitu. Kelebihan dan kekurangan dari kamera ini apa. Karena konsep sinematografinya itu benar-benar low key, jadi banyak ngelakuin tes sendiri di kamera ini. Kamera ini tuh 1645, tapi nggak ada manual fokus, which ternyata jadi problem sih pas kita syuting. Tapi ya mau gimana ya, aku harus bisa embrace kelebihan dan kekurangan dari kamera ini sih. Nah, terus untuk lampunya penerangannya kita memakai lampu rakitan sendiri. Ini bukan corong yang sama, tapi corongnya mirip ini. Kalian tahu nggak sih corong yang buat plafon? Nah, itu tuh kita DIY sendiri dengan lampu-lampu yang seperti ini. Kita colok, kita kasih lakban. Pokoknya mereka jadinya kayak gini nanti. Nah, itu kita pakai cuma satu lampu dan lampu ruangan. Berarti interview ini lebih mahal ya sebenarnya. Iya, benar sekali. Interview ini lebih mahal daripada syutingannya karena kita udah upgrade ya teman-teman. Nah, selain lampu kita ada pakai recorder juga. Ini recordernya sekarang udah nggak bisa dipakai, katanya ketumpahan Coca-Cola. Saya tidak tahu apa dari mana Coca-Cola itu berasal ya. Nah, untuk lokasi syuting kita memakai ruangan sebesar 6x4 kalau nggak salah. Itu ruang tamu lantai 2 di rumahnya Alam sendiri. Tapi aku syuting dah. Gitu ya perizinannya ya, kita nggak usah ke RT atau apa gitu. Jadi kita nggak ada pakai orang lain untuk membiayai ruangan tersebut. Kita pakai ruangan kita sendiri gitu. Makanya juga murah kan, nggak sewa-sewa tempat. Seingatku itu ruangannya kecil banget. Jadi untungnya kita kameranya 1645 gitu. Jadi lensa lebar di ruangan kecil itu aman sih sebenarnya walaupun bakal distort. Aku selalu natap tembok karena itu udah kecil banget. Tapi ya dari kekurangan itu ya aku ngerasa bisa ngedeliver skenario yang cocok lah untuk syuting itu gitu. Talentnya juga kita dari kita sendiri, dari teman-teman yang kita ajak tuh, dari teman-teman SMA nih, adik-adik kelas kita ajakin mereka yang lagi gabut tuh, kita ajakin untuk main film. Ya ecek-eceknya, iming-imingnya, yuk main film yuk bareng kami gitu. Ketika aku nulis udah karena aku tahu ini syuting bakalan low budget banget, jadi aku udah ngemetain siapa aja talent-talentku gitu. Udah. Hal itu yang menurut aku buat filmnya itu at least works in some levels gitu. Karena aku nggak nulis seorang karakter yang nggak ada gitu. Aku udah ngelihat secara fisiologi, oke, anak ini yang main, which is yang kita casting itu adik-adik tingkat ya, adik-adik kelas semua di SMA gitu. Mereka lagi libur deh kalau nggak salah itu. Jadi ya udah yuk kita buat film. Ceritanya tentang anak-anak seusia mereka, keresahan-keresahan mereka. Ya udah gitu, kenapa nggak nulisnya dengan karakternya mereka dan aku bisa nulis
itu gitu dengan mudah gitu. Jujur Li nih ya, kita tuh nggak ada yang nyangka kita bakal bisa masuk ke festival internasional selang waktu 2 tahun. Karena kita juga sendiri udah cukup melupakan film itu ya, karena udah 2 tahun, udahlah mungkin film ini nggak ada harapan. Dan ternyata di Oktober ya, waktu itu pengumuman kan, di Oktober kita dikasih tahu kita dapat nih film kita masuk ke festival yang internasional di Bangladesh. Dan itu tuh bikin wah anjir, 2 tahun penungguan baru dapat, baru deh kami cek lagi tuh film, oh kayak gini rupanya film kita dulu bisa masuk ya guys gitu. Bangga sih, ada unsur bangganya gitu untuk film-film minim budget gitu teman-teman. Kaget ya, yang jelas gitu, kaget banget sih. Karena film ini yang kayak Limbong bilang tadi gitu, kita udah lupa sebenarnya apa syutingan ini. Ini film apa sih gitu. Aku udah pindah juga dari Batam saat itu gitu. Ya nggak sengaja aja sebenarnya aku kayak masukin aja gitu festival-festival yang bisa kita masukin. Dan ternyata kok ada notifikasi gitu di film Freeway, dan ternyata filmnya masuk. Dan ternyata filmnya main di, pas aku lihat jadwalnya, ternyata film-film Locarno dan Cannes masuk di situ juga gitu. Hal itu yang buat aku kayak anjir apa-apaan, kaget aja gitu. Obviously aku bangga banget sama pencapaian itu gitu. Bisa kok sebenarnya anak Batam itu berkarya gitu, dan ada juga kok orang yang apresiasi gitu, ada juga penontonnya. Bangga banget sih, jadi ngerasa bahwa ya kita sebagai anak Batam ya kita harusnya bisa ngelakuin ini semua gitu. Jadi kami merupakan mahasiswa film yang sebentar lagi juga lulus. Umurnya kami masih muda ya, kami itu masih ingin berproses dan ingin berkarya lagi lebih di industri ini, dan bahkan mungkin kita nanti keinginan kami adalah kita bisa terjun ke industri bersama-sama dan bisa lebih besar lagi dengan X Studio Batam. Untuk Studio Batam, kami itu masih sangat bergairah dan kami masih sangat bersemangat untuk berkarya di Batam dan juga di Kepri. Maupun itu bentuknya buku tahunan, film pendek, film dokumenter, iklan, dan lain sebagainya, kami masih sangat optimis bahwa kita masih bisa mengembangkan diri di Batam lah gitu. Saat ini, aku lagi ngerjain 2 project yang bakal syuting di Kepri. Yang pertama ada film dokumenter, judulnya Rumah Faye, di mana kita bakalan ngomongin tentang Rumah Faye di Batam. Dan juga film paling penting dalam hidupku sekarang, karena ini adalah film tugas akhirku, judulnya Gereja di Seberang Sana, yang bakal kita syuting di Bintan. Aku harap kalian teman-teman bakal ngecek juga IG-ku dan juga IG dari Gereja di Seberang Sana. Kita bakalan ngomongin tentang toleransi, di film itu kita ngomongin tentang kebudayaan dan juga perbedaan di antar masyarakat, tapi gimana caranya kita ngebalutnya dengan kebaikan gitu, dan buat film ini tuh malah menjadi perekat di gesekan masyarakat gitu. Film ini bakalan jadi film ini tuh bakalan jadi film yang mengembrace limbo manusia juga gitu, dengan low budgetnya gitu. Dan aku harap film itu bisa menjadi film yang kita inginkan. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton Limbo Manusia, silahkan nonton di link yang ada di deskripsi di bawah. Thank you teman-teman.